Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Romi Rivaldi dari kelas 1C akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal di India. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi di antara tiga kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Kerajaan Mughal mulai berkuasa sejak tahun 1526 sampai tahun 1707. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar, Janghair, dan permaisurinya Nurjannah, Shahjahan, dan Aurangzeb. Masing-masing dari ketiga kerajaan ini mempunyai masa kejayaan sendiri, baik di bidang ekonomi, budaya, maupun arsitektur. Kondisi politik dan sosial kerajaan Mughal pada abad ke-17. Di masa kerajaan tidak dijalankan dengan kekerasan. Ia banyak menyatu dengan rakyat. Bahkan rakyat dari berbagai agama tidak dipandangnya sebagai orang lain, dan dirinya pun dibuatnya menjadi orang Hindustan sejati. Dalam urusan pemerintahan, dia menyusun pentadbiran secara teratur yang jarang tananya, sehingga Inggris atau setengah abad kemudian setelah menaklukkan India tidak dapat memilih jalan lain, hanya meneruskan administrasi Sultan Akbar. Amir-amir dan sultan-sultan Islam yang selama ini berkuasa di daerahnya sendiri dengan cara kesewenang-wenangan bersama dengan para maharaja beragama Brahmana, berkat semuanya telah menjadi tiang-tiang yang besar bagi sebuah imperium Islam yang besar di benua India. Di dalam persoalan agama, beliau sangat toleran, dan bagi orang yang beragama Hindu dihormati oleh Akbar dan tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Dengan demikian, Akbar adalah seorang reforman kerajaan Mughal yang telah menata pemerintahan dengan sistem yang lebih baik dibanding dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Di bidang agama, ia adalah sebagai tokoh moderat yang memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan adanya kebijakan seperti atas, rakyat India sangat simpati kepadanya dan kehidupan sosial masyarakat saling menghormati, serta senantiasa menjunjung tinggi toleransi. Setelah Akbar wafat, kerajaan Mughal digantikan oleh Salim dengan gelar Nuruddin Muhammad Janghair pada Ghazi. Janghair dalam memerintah kerajaan tidak sehebat ayahnya Akbar. Ia terlalu baik hati dan lemah, terutama karena pengaruh permaisuri yang suka mencampuri pemerintahan di belakang layar. Janghair beraliran Sunni. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Persia. Yang kedua, kondisi pengetahuan dan seni kerajaan Mughal pada abad ke-17. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, kerajaan Mughal pada abad ke-17 mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan, seni, dan budaya. Di bidang pengetahuan kebahasaan, Akbar telah menjadikan tiga bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Selain itu, Akbar telah memodifikasi tiga bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu dan menjadi bahasa Urdu. Di bidang filsafat cukup maju dan mau diantaranya tokohnya adalah Akbar sendiri. Sementara itu, ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Mubarak, Abul Faid, dan Abul Fadl. Sementara karya seni yang paling menonjol dalam karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India, penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayadi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmavat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Karya seni yang dapat dinikmati sekarang merupakan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan.
Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur di Sikri, villa dan masjid yang indah. Pada zaman Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra. Masjid Raya Delhi di Istana Indah, Lahore. Gedung-gedung sejarah yang ditinggalkan periode ini pada abad ke-17 adalah Taj Mahal di Agra, Banteng Merah, Jama Masjid, istana-istana dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Sultan-sultan Mughal juga mendirikan makam yang indah. Berdasarkan uraian di atas, maka ilmu pengetahuan seni dan budaya pada masa kerajaan Mughal cukup pesat, khususnya pada masa Akbar dan Aurangzeb. Yang B. Perkembangan Islam di anak benua India pada masa kerajaan Mughal. Di dunia Islam antara tahun 1500 sampai dengan tahun 1700 Masehi, terdapat 3 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawiyah, dan Kerajaan Mughal. Meskipun secara umum kondisi dunia Islam pada periode ini sering dikatakan sebagai berada dalam kondisi kemunduran. Kehadiran ketiga kerajaan ini berperan sebagai penyelamat peradaban Islam dari keterpurukan berikutnya, seperti yang pernah terjadi masa penguasaan bangsa Mongol pada abad ke-13 Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawiyah, dan Kerajaan Mughal hadir dalam panggung sejarah Islam dengan sejumlah peran yang saling berbeda antara satu dan lainnya. Jika Kerajaan Turki Utsmani banyak berperan dalam melakukan perluasan wilayah, terutama ke wilayah Eropa Kristen, Kerajaan Safawi telah berperan dalam membangkitkan kegiatan tradisi intelektual yang pernah hilang di dunia Islam. Kerajaan Mughal telah berperan dalam mengajarkan kembali Islam. Menurut Ira M. Lapidus, Kerajaan Mughal telah berperan dengan menempatkan diri sebagai pelindung karismatik bagi umat Islam di anak benua India. Kerajaan Mughal berdiri lebih kurang mulai dari tahun 1526 Masehi atau kira-kira 2,5 dasawarsa sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Dengan demikian tidak mengherankan jika dibandingkan dengan keberadaan dua kerajaan Islam yang sesaman, yaitu Kerajaan Turki Utsmani dan Safawiyah. Kerajaan Mughal dapat dikatakan sebagai kerajaan yang paling muda. Seperti telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, kehadiran Kerajaan Mughal bukanlah satu-satunya kerajaan Islam yang pernah ada di India. Di kawasan ini sudah ada beberapa pemerintahan Islam, seperti dinasti Ghuriyah, Mamalik, Haljil, Tugluk, Sayyid, dan Lodi. Oleh karena itu jauh sebelum berdirinya kerajaan ini, keberadaan dinasti-dinasti tersebut justru telah menjadi mata rantai dari eksisnya Islam dan hadirnya kerajaan Mughal di kawasan tersebut. Pada masa kerajaan Mughal, perkembangan agama Islam sangat mengagumkan. Hal ini dikarenakan pada masa kerajaan ini penyebaran Islam ke seluruh wilayah India banyak terjadi. Tentu saja hal ini adalah prestasi khusus yang ditorehkan kerajaan ini di tengah berbagai kompleksitas suku, ras, dan budaya masyarakat India, serta berbagai benturan keagamaan, terlebih bahwa kawasan anak benua India adalah wilayah yang menjadi tempat lahir sekaligus basis dari agama Hindu dan Buddha. Hal ini patut dipahami karena memang jauh sebelum masuknya peradaban Islam di India, sudah ada peradaban Hindu, Buddha, dan peradaban lainnya. Pada masa kerajaan Mughal, keberadaan masyarakat Muslim dibandingkan dengan masyarakat Hindu memang minoritas. Sekalipun demikian, jumlah masyarakat Muslim bisa dikatakan banyak apabila dihubungkan dengan keberadaan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia Islam lain. Mereka telah menjadi kelompok elit penguasa selama kerajaan Mughal memerintah di kawasan tersebut. Pada masa inilah Islam menyebar dan berkembang di kawasan anak benua India. Yang C. Kemajuan kerajaan Mughal dalam membangun dan mengembangkan peradaban Islam di kawasan anak benua India. Sejak Babur berhasil menegakkan kekuasaan Mughal di India, banyak perkembangan baru yang dicapainya. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Akbar dan Aurangzeb. Perkembangan tersebut bukan hanya dalam bidang perluasan wilayah, melainkan juga dalam bidang politik, sosial, dan kebudayaan. Yang pertama, perluasan wilayah. Semenjak Babur berhasil meletakkan dasar kekuasaan Mughal di India, ia menjadikan Delhi sebagai pusat pemerintahannya. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, ia berhasil menguasai daerah yang luas, mulai dari daerah
Turkistan sampai Teluk Benggala. Perluasan daerah ini kemudian diteruskan oleh para penggantinya. Perluasan wilayah ini mencapai kemajuan yang besar pada masa pemerintahan Akbar dan Aurangzeb. Menurut Prasad, pada masa pemerintahan Akbar, daerah kekuasaan Mughal berjumlah 18 provinsi yang mencakup Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Ukut, Al-Wasat, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Khandesh, Serar, Ahmad Nagar, Kusro, Kashmir, dan Punjab. Selanjutnya pada masa pemerintahan Aurangzeb, perluasan wilayah daerah itu bertambah dengan Bajipur, Golconda, Tanjore, Trisinopoli, dan lainnya. Di antara penyebab keberhasilan kerajaan Mughal dalam perluasan wilayah adalah tentara Mughal pada umumnya memiliki semangat berperang dan keberanian yang tinggi. Tentara Mughal pada umumnya memiliki kemahiran militer yang lebih baik. Dalam peperangan yang dilakukan, kerajaan Mughal memiliki teknologi persenjataan satu tingkat lebih maju daripada lawan-lawannya, seperti penggunaan pasukan arteri yang dilengkapi bandukdar, burgandesh, dan senjata-senjata lainnya. Bagi lawan-lawan kerajaan Mughal, kekalahannya disebabkan tidak adanya dukungan dari masyarakat Hindu. Yang kedua, pemerintahan. Menurut Hoyland, bentuk pemerintahan Mughal di India adalah monarki absolut yang tidak mengenal hukum tertulis. Kehendak raja lah yang merupakan keputusan hukum tertinggi. Babur sendiri menyebut dirinya sebagai Padishah, yang mengandung arti bahwa ia bukan kepala negara yang demokratis, melainkan ia adalah raja yang berdaulat dan otokritik. Menurut Kamurgen, sistem pemerintahan Mughal di India menganut sistem pemerintahan Abbasiyah yang disesuaikan dengan kondisi di India. Raja adalah kepala agama sekaligus kepala negara. Dalam pemerintahan terdapat wazir yang dibantu oleh beberapa orang sekretaris dan tidak terdapat dewan menteri dalam bidang pemerintahan. Kerajaan Mughal sangat memperhatikan masalah administrasi keuangan sejak masa pemerintahan Akbar. Ia banyak menggunakan orang-orang Hindu yang sudah berpengalaman seperti Raja Todarhal. Dengan sistem administrasi dan keuangan yang baik, pemasukan uang negara menjadi terkontrol sehingga dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan jalan-jalan, rumah sakit, WC umum, jembatan, beserta sungai dan saluran irigasi, serta kantor pos. Di samping itu, pemerintah Mughal juga mengadakan penghijauan jalan-jalan dengan menanam pohon buah-buahan yang rindang di sepanjang jalan. Yang ketiga, pendidikan, ilmu, dan kesusastraan. Sebelum munculnya kerajaan Mughal, pendidikan hanya dilakukan secara perseorangan. Namun setelah munculnya kerajaan Mughal, pendidikan mendapat perhatian yang besar dari Sultan Kerajaan Mughal, sangat mendorong pendidikan rakyatnya. Raja sering menghadiahkan tanah dan uang pada masjid-masjid, takiyah-takiyah kepada para wali dan ulama, serta menetapkan bahwa setiap masjid harus memiliki sekolah rendah. Pada masa pemerintahan Janghir dibuat peraturan-peraturan yang menyatakan apabila seorang kaya atau musafir meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, hartanya jatuh ke tangan raja, digunakan untuk mendirikan sekolah baru dan memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Pada masa pemerintahan Shah Jahan didirikan perguruan tinggi di Delhi. Pada masa Aurangzeb semakin banyak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang didirikannya, di samping pusat pengajaran yang didirikan di Lucknow. Sebelum datang ke India, bangsa Mughal telah dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Mereka menguasai bahasa Persia dan Turki. Tetapi bahasa sastra yang lebih umum adalah bahasa Persia. Bahasa Persia sangat besar pengaruhnya terhadap bahasa di India. Dengan munculnya kerajaan Mughal, lahirlah sebuah bahasa baru di India, yaitu bahasa Urdu. Bahasa ini adalah bahasa yang sangat sampai sekarang baik bagi bangsa Pakistan maupun bagi bangsa India. Banyak cendekiawan dan penyair dari Khorasan yang berdiam di India, maka istana kerajaan Mughal menjadi pusat kegiatan kesusastraan dan kebudayaan yang kuat. Kesusastraan dan syair-syair yang sangat diperhatikan dan didukung perkembangannya oleh Sultan Mughal, Babur, dan Janghir, termasuk sastrawan-sastrawan yang baik. Para ahli sejarah pada zaman itu banyak mengarang kitab-kitab yang tinggi nilainya sebagai sumber sejarah untuk dijadikan bahan penelitian para ilmuwan. Sekarang, banyak terjemahan dari bahasa India ke bahasa Persia dikerjakan dengan bantuan dari raja-raja Mughal, seperti menerjemahkan buku Ramcharitmanas atau Ramayana
dan buku Mahabharata yang dilakukan pada masa Sultan Akbar. Akbar pula lah yang menyuruh menerjemahkan kitab Injil dan kitab Upanishad ke dalam bahasa Persia. Kemudian untuk kepentingan sejarah, Abu Fadl menulis riwayat hidup raja-raja Mughal dalam bahasa Persia seperti Aini Akbari, Akbarnama, Padishah Nama dan sebagainya. Itulah sebabnya Kenneth Morgan menilai bahwa sajak Persia di bawah Mughal telah mencapai tingkat kesempurnaan tinggi. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayadi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya-karya besar berjudul Padmawat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan-pesan kebajikan jiwa manusia. Yang diruntuhnya kerajaan Mughal disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Yang pertama, kelemahan kepemimpinan. Setelah masa pemerintahan Shah Jahan dan Aurangzeb, kekuasaan Mughal mulai melemah. Kejatuhan tersebut terjadi setelah pemerintahan raja yang lemah dan tidak mampu mengendalikan kerajaan yang sangat besar. Yang kedua, perebutan kekuasaan internal. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kerajaan Mughal terjebak dalam konflik internal antara ahli waris yang berebut kekuasaan yang melemahkan stabilitas politik. Yang ketiga, pemberontakan dan ketidakpuasan sosial. Banyak kelompok etnis, agama, dan kasta yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan pemerintahan Mughal, termasuk pemberontakan dari Sikh, Maratha, Rajput, dan juga revolusi dari kaum buruh. Yang keempat, serangan eksternal. Kerajaan Mughal juga menghadapi serangan dari luar seperti invasi Persia yang dipimpin oleh Nadir Shah pada tahun 1739 yang menjarah Delhi, serta serangan dari Afghanistan di bawah Ahmad Shah Durrani. Yang kelima, pengaruh ekonomi. Kerajaan Mughal menghadapi masalah ekonomi, termasuk pengeluaran militer yang besar dan ketidakmampuan untuk memungut pajak secara efektif dari daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Yang keenam, perkembangan kolonialisme Barat. Kedatangan Inggris dan Belanda dengan kekuatan perdagangan mereka menyebabkan melemahnya kerajaan Mughal. Inggris akhirnya berhasil memperluas pengaruhnya dan menggulingkan Mughal melalui perusahaan Hindia Timur. Yang ketujuh, desentralisasi kekuasaan. Kekuasaan pusat Mughal melemah dan banyak wilayah yang dikuasai oleh penguasa lokal atau feudal yang semakin tidak tunduk pada otoritas pusat. Faktor-faktor ini saling berinteraksi mengakibatkan kerajaan Mughal mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada pertengahan abad ke-19 serta jatuhnya Delhi pada 1857 yang menandai akhir resmi dari kerajaan Mughal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.